Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita dalam pembahasan tentang asap cair food grade. Asap cair ini biasa dikenal dengan nama liquid smoke. Liquid smoke itu bahasa yang telah mendunia, yang biasa digunakan untuk penambah aroma masakan, yaitu penambah aroma asap atau barbecue pada makanan. Rasa asap ini ditambahkan untuk menambah selera makan, juga selain itu untuk menambah keawetan bahan pangan. Jadi asap cair ini selain berfungsi untuk menambah aroma masakan, juga untuk pengawetan makanan. Nah, dengan asap cair ini ada lompatan teknologi. Yaitu jadi gini ya. Kalau dulu kita mengenal pembuatan ikan asap ya. Pembuatan ikan asap itu kan ikan diasapin ya, ikan diasap selama berjam-jam. Jadi tempurung kelapa dibakar, sabut kelapa dibakar, tongkol jagung dibakar, dan asapnya itu dipergunakan untuk mengasapi ikan selama berjam-jam. Jadi dengan pengasapan secara tradisional ini berpotensi untuk menghasilkan polutan pada ikan. Jadi ikan yang diasapin selama berjam-jam itu dengan cara membakar tempurung tadi, itu terkontaminasi oleh polutan. Nah, jadi ada katanya bisa menyebabkan kanker dan lain-lain ya. Nah, dengan cara pengasapan metode asap cair ini, jadi zat-zat yang berpotensi polutan itu telah disaring dan dibersihkan. Jadi sudah bersih ya, sudah jernih, sudah bersih, sudah tidak ada lagi mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi pengasapan asap cair ini mempunyai keuntungan, yaitu keuntungannya bahan pangan yang dimakan itu bersih ya, sehat, dan juga waktu yang dihasilkan lebih singkat, jauh malah lebih singkat ya. Nah, jadi gini, kalau pengasapan ikan secara asap cair ini, yaitu ikan itu dibersihkan, terus dibuang isi dalam ikan itu, terus kita siapkan juga baskom yang berisi air, kira-kira airnya seliter gitu ya, atau 2 liter. Kalau seliter itu perbandingannya cukup dipakai asap cair itu 30-50 cc ya. Nah, 1 liter tadi ya, ditambah asap cair 30-50 cc atau mililiter. Nah, sudah itu ikan tadi yang sudah bersih itu kita masukkan ke dalam larutan asap cair. Nah, kemudian direndamlah ikan tadi selama kira-kira 1-3 jam gitulah ya. Nah, 1 jam cukup lah, 1 jam cukup. Jadi
Sesudah direndam selama 1 jam, lalu ikan tadi kita tiriskan airnya. Jadi airnya tuh kan keluar ya tadi ya. Jadi sudah relatif tidak ada air. Nah, sudah itu udah ditiriskan, lalu kita masukkan ke dalam oven, lalu dikeringkan sampai cukup kering ya kering juga lah gitu. Seperti keringnya ikan asap pada umumnya. Nah, setelah kering itu siap kita kemas atau siap untuk diolah menjadi masakan ikan sesuai selera. Nah, kalau ikan asap yang kering ini, yang sudah kering ikan asap cair yang sudah cukup kering, itu bisa tahan simpan kurang lebih 1 bulan. Nah, kalau basah itu sekitar 3 hari kalau basah ya. Jadi asap cair ini di samping memberikan aroma asap, juga memberikan keawetan bahan pangan. Selain itu juga bisa kita terapkan untuk membuat sate asap cair. Nah, jadi sate itu kita aplikasikan asap cair untuk menambah aroma asap dan untuk pengawetan sate itu. Jadi caranya itu daging ayam kita potong dadu ya, potong dadu. Setelah itu daging ayam itu dimarinasi dalam bumbu ayam, bumbu sate. Nah, terus kita tambahkanlah asap cair sekira sudah tercium, sudah berasa aroma asapnya. Kita masukkan kita masukkan kulkas selama 3 jam atau proses marinasi yang biasanya lah. Nah, setelah 3 jam itu ya kita tusuk satenya satu persatu. Kemudian kalau kita mau aplikasikan sate itu dengan cara di oven boleh, dengan cara dibakar boleh. Nah, jadi setelah proses tadi selesai, akan didapatkan rasa sate yang beraroma asap. Dan sate tadi itu tahan, simpan selama paling tidak 1 hari atau 24 jam. Jadi asap cair ini memang fungsional sekali dalam proses pengasapan. Pertama, kita mendapatkan asap cair, mendapatkan hasil makanan yang bersih ya, terbebas dari polutan, cara kerjanya pun tertutup. Nah, yang kedua, kita mempersingkat hasil yang biasanya kalau diasap itu berjam-jam. Nah, dengan asap cair ini kita mempersingkat waktu. Cukup 1-2 jam sudah jadi asap cair ini. Nah, selain itu, asap cair banyak juga mempunyai manfaat lain. Jadi sudah kita tes ya, sudah kita sejenis penelitian empiris lah ya. Itu kita konsumsi ya untuk orang yang diabetes, kolesterol, asam urat. Nah, untuk diabetes ini kita sudah beberapa kali uji coba dengan orang ya. Sudah kita aplikasikan untuk diabetes. Untuk diabetes ini cara konsumsinya yaitu ambillah satu sendok makan asap cair, kemudian tambahkan 100 ml air putih ya. Nah, terus
tambahkan ya, diaduk. Boleh kita langsung minum, boleh kita tambahkan madu juga boleh. Nah, jadi efek dari kita minum asap cair ini ya, pertama ya yang dirasakan tuh badan segar. Nah, yang kedua ya, untuk diabetes sendiri, itu kalau satu hari kita minum 2 kali, itu bisa menurunkan level gula darah dari 250-an menjadi 106 ya. Normal sekali itu. Alhamdulillah. Ada katanya yang sampai hampir 500 turun menjadi 200-an. Dan untuk diabetes ini ya, luar biasa sekali. Jadi kita pernah orang yang dengan kasus dia menderita diabetes dan terdapat gangren pada kakinya. Gangren itu ya luka diabetes ya. Luka diabetes yang udah mati rasa itu lukanya tuh. Jadi udah nggak berasa lagi lukanya, nggak berasa sakit karena saraf-saraf yang ada di sekitar luka itu sudah mati. Nah, jadi kita suruh beliau ini untuk memakai asap cair. Jadi dikonsumsi setiap hari, 2 kali sehari, dan terus untuk lukanya juga disepraikan dengan asap cair. Nah, waktu awal beliau ini mengaplikasikan asap cair pada lukanya itu nggak berasa sakit, nggak berasa nyeri. Seharusnya kan asap cair ini kan cuka ya, asamnya kuat. Jadi kalau nama lainnya ini asap cair ini cuka kayu ya. Jadi seharusnya ia merasakan pedih. Tapi karena gangrennya, saraf pada gangrennya sudah mati, jadi tak berasa. Tapi setelah rutin setiap hari sampai beberapa hari, akhirnya dia merasa perih pada lukanya. Nah, ini pertanda bahwa sudah saraf-sarafnya tuh sudah mulai pulih. Jadi sudah merasa perih dan lukanya pun mengering. Alhamdulillah ya. Nah, sebelumnya tuh dokter tuh udah nyuruh diamputasi ya, dipotong. Jari kakinya tuh dipotong. Alhamdulillah. Setelah memakai asap cair itu udah pulih ya. Nah, saya juga dapat bocoran dari klinik yang ada di Pontianak. Ia juga menerapkan liquid smoke itu atau asap cair itu pada klinik khusus diabetes. Jadi memang asap cair ini banyak manfaatnya ya. Nah, selain itu, selain untuk diabetes, asap cair ini juga baik untuk asam urat. Jadi untuk asam urat itu dapat, karena asap cair ini ya, jadi saya jelaskan dulu ya. Asap cair ini mengandung zat anti inflamasi dan anti pembengkakan. Terus juga asap cair ini mempunyai zat yang mengurangi rasa sakit. Jadi memang cocok sekali untuk asam urat. Nah, pada penerapannya kita mencobakan kepada orang ya. Nah, beliau ini mengalami asam urat yang tinggi ya, sehingga ia berjalan cukup sulit ya, terganggu. Nah, jadi dia minum obat asam urat ya, alfurinol. Nah, jadi dia mengaplikasikan alfurinol dan maksudnya dikombinasikan alfurinol dan asap cair. Alhamdulillah rutin ia pakai, sekarang bisa lari pagi.
Nah, itulah manfaat asap cair. Banyak manfaatnya. Nah, selain itu juga asap cair ini juga baik ya untuk mengurangi kolesterol. Jadi banyak pelanggan-pelanggan kita itu menerapkan pemakaian asap cair ketika setelah dia makan makanan yang tinggi kolesterol seperti seafood, jadi seperti daging kambing apa segala macam lah, sapi ya. Nah, jadi apabila ia merasakan di belakang ini kepala ini terasa berat, ya minum asap cair. Jadi alhamdulillah ya. Nah, ini ada bos ikan ya, bos ikan di kampung kita tuh memang ia tidak bisa jauh dari asap cair. Jadi bos ikan ini udah mencoba bermacam-macam obatan, ternyata memang beliau ini cocok dengan asap cair. Nah, asap cair banyak sekali ya di samping fungsi-fungsi yang lain tadi ya yang saya sebutkan, diabetes, kolesterol, asam urat, banyak lagi yang lain. Jadi asap cair itu juga untuk bidang kosmetik ya, untuk kosmetik, jadi untuk jerawat, untuk flek, menyamarkan flek ya, untuk menghilangkan kapalan pada telapak kaki. Kapalan itu apa ya? Kaki yang pecah-pecah ya, kaki yang pecah-pecah. Nah, terus mililia yaitu bintik-bintik kecil ya, sekitar di wajah ada bintik-bintik kecil. Jadi ini saya satu-satu saya cerita ya. Ini untuk jerawat ya. Jadi jerawat ini memang bagus ya asap cair ya. Fungsional sekali asap cair ini. Jadi apa ya? Cara pakainya ya. Cara pakainya asap cair itu kapas itu dibasahin dengan asap cair ya. Dibasahin dengan asap cair, lalu ditotolkan atau dioleskan pada bagian wajah yang berjerawat. Ya, insya Allah ya, sekitar 6 jam itu udah kempes ya jerawatnya ya. Nah, ada lagi banyak kasus ya tentang jerawatnya, alhamdulillah ya, memang banyak membantu sekali ya untuk jerawat. Jadi yang udah mukanya kayak pizza, penuh dengan jerawat, alhamdulillah terbantu dengan asap cair. Tadi untuk mililia, nah mililia bintik kecil ya, bintik-bintik kecil pada mata, pada wajah. Bagus sekali itu ya. Baru pakai 1 harian sudah empes itu mililia. Ada apa? Konsumen itu bilang, alhamdulillah bagus bang, pakai asap cair untuk mililia ini, dibilang. Ini kalau dibawa ke dokter ini harus dilaser. Itu jutaan itu melaser. Kadang-kadang dilaser juga tidak tuntas. Ada bekasnya juga, dia bilang. Alhamdulillah. Nah, terus untuk kaki pecah-pecah ya, kaki pecah-pecah itu cukup dispray. Terus dispray, dioleskan ya asap cair itu sehari 2 kali dipakai. Ya singkatnya lah ya, dipakai terus. Nanti insya Allah kulit yang mati itu akan melupas dan akan berganti kulit yang mulus. Alhamdulillah. Nah, terus untuk ini juga ya, kuku jamuran ya. Nah, kuku jamuran itu bisa kita pakaikan asap cair ya. Jadi kuku jamuran itu kan kukunya jelek ya. Ya jelek ya, buluk jelek gitu ya. Nah, itu kita pakaikan asap cair itu rutin ya. Alhamdulillah nanti berangsur berganti dengan kuku yang lebih mulus.
Nah, di samping itu ya, asap cair ini juga mempunyai zat anti nyeri dan anti pembengkakan ya. Jadi bisa kita terapkan untuk obat gosok juga ya, obat gosok. Sejenis obat gosok atau penghilang bengkak ya. Nah, jadi memang kalau keseleo, karena terpukul, atau lain-lain ya sebabnya ya, asap cair bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk menghilang bengkak dan menghilangkan juga rasa meringankan rasa nyeri. Alhamdulillah. Jadi memang asap cair ini juga bagus untuk pemakaian luar ya. Nah, oke, cukup sekian dulu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Di lain waktu mungkin kita akan ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.